warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Zoom meeting ini. Baik, adapun topik yang akan kami bahas adalah sifat wajib Rasul, yaitu amanah. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Widyasuti yang sebagai moderator pada hari ini. Ini adapun anggota kelompok Sari Hardianti, Rahmayanti, Reskianti, Putri Nurmaini, Nurul Latifah, dan Juman Ahmad Taufik. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Adalah penyampaian dan penyajian materi, dan saya persilahkan pada diri saya yang akan membahas yaitu amanah. Amanah dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi suatu sesuai dengan ketentuan, dan amanah yang diberikan kepadanya. Amanah adalah salah satu, terutama generasi muda di masa kini. Sikap amanah dapat diwujudkan dalam berbagai perkataan maupun perbuatan. Dengan senantiasa menerima, kita akan dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dan mampu mengembang suatu pekerjaan meskipun bukan itu fungsinya. Setidaknya akan menghantarkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Hubungan dengan sesama manusia juga akan lebih harmonis karena kita mampu menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan saat itu. Bukan hanya kepandaian yang diperlukan dalam menjalani kehidupan yang penuh persaingan. Setidaknya kita perlu menjadi orang yang amanah di tengah-tengah persaingan kehidupan ini. Jika menjadi orang yang amanah terasa berat, maka kuncinya adalah dengan selalu mengingat kebajikan dari Nabi Muhammad, suri taulat dan kita. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak mempunyai sikap amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Mu'minun 23 surah 8. Terjemahan: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Konsekuensi amanah adalah tidak bisa mengurangi hak orang lain. Penjualan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Astria. Baiklah, materi selanjutnya yaitu makna amanah dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terkait dengan larangan menyembunyikan kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar yang ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 383. Yang kedua yaitu terkait dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan sifat khianat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercaya kepadamu sedang kami mengetahui, yang ada dalam Quran Surah An-Anfal ayat 27. Yang keempat yaitu terkait dengan sifat manusia yang mampu memelihara stabilitas rohaninya, tidak berkeluh kesah bila ditimpa kesusahan, tidak melampaui batas ketika mendapat kesenangan yang ada dalam Quran Surah Al-Ma'raj ayat 32.
Dan yang terakhir yang kelima yaitu dipahami dalam pengertian sangat luas sebagai tugas keagamaan maupun kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami yang lain, yaitu Primitasari Hardianti. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selanjutnya yaitu kekuatan amanah dalam dalil dan ayat-ayat Al-Quran serta hadis. Baik, yang pertama yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh orang penulis, maka hendaklah yang dipegang piutang. Piutannya yaitu hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu pasti menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Itu saja, saya kembalikan kepada teman saya yang akan membaca materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Primata, yaitu terdapat juga pada surah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 32 ayat 8, yang dimana yaitu sesungguhnya yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah beri pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan Quran Surah Al-Mu'minun yaitu dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Mungkin cukup itu saja yang Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pada Quran Surah Al-Anfal ayat 27, di mana, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Pada Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Adapun pada Quran Surah Al-Anfal ayat 27 yaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu yang kamu mengetahuinya. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Putri Nurmaini. Itulah saya akan Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Reskianti. Yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkannya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Sufyan bahwa Raja Heraius berkata kepadanya, aku telah bertanya kepada dan dia katakan kepada kalian, lalu kaum kalian untuk salat, menjauhkan diri dari berbuat buruk, menunaikan janji dan melaksanakan amanah. Lalu dia berkata, ini adalah di antara sifat-sifat seorang nabi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2681, Fathul Bari
Sahlif. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Latifah. Selanjutnya materi relasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang amanah. Urgensi amanah dalam kehidupan, setidaknya terdapat 4, menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak sesama manusia, menjauhkan dari sikap abai dan berlebihan. Maksudnya amanah memang harus disampaikan dalam kondisi tepat, tidak ditambahkan atau tidak dikurangi. Amanah merupakan salah satu yang harus dikembangkan ketika kita ingin menyucikan jiwa dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kekuatan iman seseorang karena ia seakar dan dengan keimanan. Artinya sifat amanah itu lahir dari kekuatan iman seseorang. Semakin tipis iman seseorang, maka semakin pudar amanah pada dirinya. Selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang, yaitu tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada Juman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan dari materi saya, yaitu perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama itu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lain, maka kita itu harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang kembali oleh pemiliknya, maka kita itu harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua yaitu menjaga rahasia. Ketika kita dipercayai untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita itu wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Nah, ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan, di mana jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita itu harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok termasuk perbuatan yang melanggar. Yang keempat yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa umur, kesehatan, harta, benda, ilmu, dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adapun pantun yaitu di Kota Berlian banyak melati putih dibuat seremoni. Semua teman yang kami hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tabe, selesai moderator. Tidak nyala mic-ku. Astagfirullah, potong master. Potong master nanti. Jangan lah. Iya. Demikian tadi demikian tadi prestasi kelompok kami. Mari kita